Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, terkhususnya Jemaat GKI Ishak Samuel Kenya Suborhonyi. Kami dari tim multimedia bersama saya Rahel Rumbewas akan menyiarkan live streaming ibadah Minggu pagi 3 Mei 2020 pada jam 9.00. Ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Atta Kaito, MSITL, selaku Departemen Pendidikan Sinode GKI di Tanah Papua. Pembacaan ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema Kebangkitan Kristus, dasar kebangkitan orang percaya. Kami bekerja untuk Anda. Kalian tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih, makan makanan yang teratur. Demikian warta dari kami. Jangan lupa mama, bapak, kakak, adik dong semua untuk like, komen, dan subscribe channel multimedia GKI Ishak Samuel Kenya Suborhonyi. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Salam, warga Jemaat GKI Ishak Kenya Suborhonyi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, yang saat ini mungkin telah bergabung dan hendak mengikuti ibadah bersama kami di Jemaat GKI Ishak Kenya Suborhonyi. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung walaupun dalam keadaan dan situasi yang berbeda, dan selamat beribadah. Warga jemaat yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita sambut ibadah kita di pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 4, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa Allah dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah arasmu di sorga, hambamu yang suci menghadap berteluh. Sekalian malaikat menudungkan muka, seisi sorga menyembah. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah.
pertolongan kita, yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya untuk saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, semua yang ada di rumah masing-masing pun yang ada di mana, yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 3 Mei melalui live streaming GKI Seboronyi, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 62, nyanyian rohani nomor 62, ayat 1, 2, dan ayatnya yang ketiga. Hari ini yang kudus, haleluya, dan seterusnya. Jemaat Tuhan, kita sediakan nyanyian rohani 139, ayat 1 dan 2 kita akan melakukannya setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Ayat 3 dan 4 kita akan melakukannya setelah kita menerima berita keampunan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita. Tuhan dekat kepada semua orang yang hancur hatinya. Ia mau menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dosa karena pikiran-pikiran kami, ketika kami membayangkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dosa karena tutur kata kami, ketika kata-kata ini keluar, orang lain merasa tersinggung, sakit hati, benci, marah, dendam.
dosa karena sikap dan tingkah laku kami yang orang lain merasa dirugikan. Tuhan, ampuni kami pagi ini. Suci kuduskan kami. Layakkan kami mengalami keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Rohani 139 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya Allahku, cahayamu. Ya Allahku, cahayamu, terang kudus belakang, dan kamilah manusia yang berdosa bercelakan. Cahayanya terang-terang, beri bintang suram juam, dan apakah manusia di hadrat Tuhan juam. Dengarlah berita keampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan kepada semua orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Hal itu terbukti dari sabda Tuhan yang mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Rohani 139 ayatnya yang ketiga dan keempat. Kemanakah manusia mencari selamat juga, karena anakmu membuka jalan surga. Ya amin, ya di Golgota ternyata pengasihan, di sanalah anugerah menjamin keampunan. Jemaat Tuhan, hari ini Tuhan berkenan mengampuni kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Karena itu marilah kita bertekad untuk mengarahkan hidup kita menurut hukum-hukum Tuhan. Untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru bagi kita, saya mengundang kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikian amanat hidup baru bagi kita. Roh Tuhan menolong kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu hanya benar kalau ada kasih di antara satu dengan yang lain. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 80. Ayatnya yang kedua, berilah kami pun tahan bertekun. Berilah kami pun tahan bertekun, jangan
asa, jalan susah yang jadi jalan terang. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi semua di rumah masing-masing, pun di mana siaran ini dapat didengar, pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini adalah mengikuti kalender gerejawi rancangan khotbah yang ditetapkan oleh GKI di Tanah Papua. Pembacaan kita terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau semua telah menemukan teks 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, oleh karena Tuhan berkenan ada kerinduan dalam hati kami mengkuduskan hari Sabat Tuhan. Ada kerinduan untuk tetap bersekutu dengan Engkau sekalipun saat ini persekutuan ini sedang berlangsung dalam persekutuan kecil di dalam rumah tangga masing-masing. Kami bersyukur untuk kerinduan itu yang tetap ada sebagai bagian dari iman percaya kami yang terus bertumbuh di tengah-tengah hidup dalam dunia ini. Kami bersyukur karena hari ini ada kesempatan dalam persekutuan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri oleh Roh Kudus firman-Mu menjadi kekuatan Allah bagi kami untuk hidup memasuki minggu yang baru di tengah-tengah dunia ini. Beri oleh Roh Kudus firman-Mu menjadi berkat rohani bagi kami di saat pagi hari ini. Ini kami Tuhan, datanglah dan bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pemuda dan anak-anak di mana saja kita dapat membaca mengikuti pembacaan yang ada, saya akan baca untuk kita 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian sabda Tuhan untuk kita. Berbahagialah semua saudara mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hati. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Setiap keluarga di rumah masing-masing dapat mempersembahkannya lewat wadah yang telah disediakan. Majelis jemaat akan melakukannya di gereja. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 159. Ayat 1 dan seterusnya sambil kita mempersembahkan persembahan kita. Tuhan mengasihi semua saudara yang memberi dengan penuh rasa sukacita. Tuhan Yesus, Engkaulah mengasihi jiwaku. Tuhan Yesus, Engkaulah mengasihi jiwaku. Dari topan dunia ku berlindung padamu. Dari ombak laut besar, angin yang menakutkan, antaraku yang gentar masuk ke pelabuhan. Manakah pertolongan kalau tidak padamu? Janganlah kau tinggalkan aku dalam takutku. Hanya hatiku teduh kalau naung tanganmu memberi perlindungan. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya yang perlu di hidupku. Luka hati dibelang hanya oleh sayangmu. Namamu kudus benar, aku yang penuh celah, kesalahanku besar, tunjuklah anugerah. Jemaat Tuhan, dalam doa persembahan syukur kita akan berdoa untuk persembahan pengucapan syukur. Pertama dari Ibu Mince Uduas Yakadewa
atas pertolongan Tuhan telah sembuh dari sakit, dari keluarga RJ Betaubun atas ulang tahun dari anak Amoraisa Betaubun pada tanggal 13 April yang ke-1, dari keluarga N. Wardibur atas berkat dan penyertaan Tuhan tiap-tiap hari, dan mohon kita berdoa kehidupan dan pergumulan keluarga. Dari keluarga Neles Mora atas berkat-berkat dan kehidupan di minggu kerja yang baru. Kemudian dari keluarga Demi Waspaklik atas berkat-berkat Tuhan dan memohon perlindungan Tuhan. Dari keluarga Biblos Hor atas berkat Tuhan dan mohon perlindungan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Arumabar atas berkat dalam kehidupan hari lepas hari dan kelulusan dari anak Herlin Saneraro Rumabar di SMA Negeri 1 Abepura. Dari keluarga HD Waspakrik atas kelulusan anak Jopi dari SMA Buper pada tanggal 2 Mei 2020. Dari keluarga Syamas A. Elake atas ulang tahun dari anak Vita Adinda Elake pada tanggal 30 April 2020 genap 3 tahun. Dari keluarga Fmai atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga tiap-tiap hari. Dari keluarga yang tidak menyebut nama, ulang tahun dari istri tercinta yang ke-41 30 April 2020. Dari keluarga El Rumbewas atas hasil kelulusan dari anak Edita Rumbewas di SMK 2 Kota Raja. Dari keluarga El Rumboy atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga hari lepas hari, dan anak Febriana Rumboy yang telah lulus dari SMA Negeri 1 Abepura. Dari keluarga Y. Hambur Harwam atas terpanggilnya Mama terkasih almarhumah Marice Yemima Yeblo Harwam. Dari satu keluarga di Wake Eklesia atas pertambahan usia pada tanggal 25 April 2020 genap berusia 38 tahun. Dari seorang pemuda di Wake Eklesia atas ulang tahun yang ke-17 pada tanggal 30 Maret 2020. Dari seorang pemudi di Wake Eklesia. Pengucapan syukur juga dari ulang tahun dari Bapak Kiepa tanggal 30 April 2020 genap 78 tahun. Dari saudari Sophia Elpa 29 April 2020 genap 26 tahun. Dari saudara Hizkia Noriwari tanggal 30 April 2020 genap 21 tahun. Pengucapan syukur dari seorang pemudi di Wake Gerisim. Pengucapan syukur dari Ibu Yuliana Benongga atas meninggalnya adik Gladys Benongga pada 29 April 2020. Pengucapan syukur dari Penatua E. Berotabuy atas perlindungan Tuhan sepanjang bulan April. Dari seorang pemuda di Wake Eklesia atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga tiap-tiap hari. Juga kita berdoa untuk perpuluhan dari keluarga Neles Mora, dari seorang ibu di Wake Gerisim, dari keluarga Behor, dari keluarga Demi Was. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan baik. Kebaikan kasih setia-Mu memungkinkan kami ada dan menjadi bagian dari kehidupan dunia ini. Kami orang-orang yang diperkenankan Tuhan,
hidup sepanjang minggu yang lalu, yang hari ini diperkenankan Tuhan juga menjalani kehidupan di pekan yang baru ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi di sepanjang kehidupan kami sepanjang pekan yang lalu. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami kerjakan, yang juga membuahkan berkat-berkat sepanjang pekan yang lalu. Terima kasih karena dalam situasi apapun, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan sepanjang pekan yang lalu membuahkan berkat yang memungkinkan kami hidup, orang lain pun hidup, nama Tuhan dipermuliakan dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Tanda syukur jemaat untuk segala sesuatu yang Tuhan karuniakan. Hari ini jemaat datang di hadapan Tuhan melalui tangguk-tangguk persembahan, tempat-tempat persembahan, mesbah-mesbah persembahan di rumah tangga yang telah disediakan, yang telah dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan terima persembahan jemaat, urapi dan berkati untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan yang terus dikerjakan di tengah-tengah dunia ini, dalam situasi apapun, sampai Tuhan datang. Terimalah juga persembahan-persembahan khusus yang dipersembahkan, pengucapan syukur dari tiap pribadi dan keluarga-keluarga, atas penyertaan dan berkat-berkat Tuhan, atas perlindungan yang Tuhan karuniakan bagi tiap-tiap anak-anak-Mu, atas kesembuhan, atas ulang tahun, usia yang bertambah. Semua yang bersyukur karena ulang tahun, Tuhan beri sejahtera, beri sehat, beri umur panjang. Seiring dengan itu tambahkan sejahtera mengiringi tahun-tahun yang bertambah. Tambahkan berkat-Mu mengiringi tahun-tahun yang bertambah. Semua yang bersyukur karena Tuhan mengambil dari tengah-tengah mereka orang-orang yang dikasihinya. Hiburkan dan kuatkan, pulihkan hati mereka untuk terus melangkah mengisi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, juga semua yang mempersembahkan persembahan-persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati semua anak-anak yang lulus. Tuhan memberkati, dengar doa dari semua keluarga yang naik atas kelulusan anak-anak sebagai bagian dari berkat Tuhan bagi keluarga. Tuhan atur langkah mereka seterusnya, mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang diberkati dan menjadi berkat. Ini kami Tuhan, urapi dan berkati kami dimanapun kami ada. Kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang ada di majelis jemaat, yang ada di gereja, dan semua yang ada di gereja, dan semua yang ada di rumah masing-masing ataupun di mana saja siaran ini dapat ditangkap, didengar, dan diikuti. Hari ini tema perenungan kita GKI Setanah Papua, Kebangkitan Kristus, dasar kebangkitan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, memang soal kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang memang dari awal itu menjadi masalah atau dipercakapkan terus, bahkan mungkin juga sampai hari ini tetap menjadi persoalan yang dipercakapkan ataupun masih terus digumuli
terutama pada awal-awal atau bersamaan dengan peristiwa kebangkitan Kristus, itu sudah mulai terjadi perdebatan, sudah mulai terjadi kecurigaan, sudah mulai terjadi tuduh menuduh antara penguasa dan para murid. Antara peristiwa ini adalah sebuah rekayasa ataukah betul-betul terjadi. Jadi keraguan soal peristiwa kebangkitan Kristus dituduhkan sebagai sebuah peristiwa yang direkayasa, itu sudah terjadi sejak awal dari atau bersamaan dengan peristiwa kebangkitan Kristus itu sendiri. Jadi kemudian itu menjadi sebuah taruhan bagi murid-murid di awal atau 6 minggu penampakan. Itu menjadi sebuah taruhan di mana murid-murid harus memperlihatkan dan menunjukkan tentang Kristus yang bangkit sebagai sesuatu fakta yang sungguh-sungguh terjadi, juga melalui seluruh sikap dan respons mereka. Tiap-tiap orang memberi respons, baik secara pribadi pun ketika mereka ada bersama-sama dalam kondisi sedang terkunci, tertutup dalam ruang yang rapat, tetapi kemudian memberi respons dari kebangkitan Kristus. Tetapi sungguh bahwa semua murid pada akhirnya memperlihatkan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu bukan sesuatu yang direkayasa, bukan terjadi persekongkolan di sana, tapi betul-betul peristiwa ini terjadi. Memang ada upaya persekongkolan, yaitu upaya yang dikerjakan oleh pemerintah. Penguasa berusaha untuk merekayasa peristiwa ini dengan mengatakan bahwa murid-murid itu kemudian mencuri mayat. Tetapi rekayasa itu tidak dapat dibuktikan. Peristiwa kebangkitan Kristus bukan peristiwa rekayasa, tapi dia betul-betul bangkit. Kalau ini sebuah rekayasa sebuah rekayasa, maka saudara bisa bayangkan seperti apa orang-orang bodoh ini merancang rekayasa ini. Pengadilan Yahudi, pengadilan Romawi tidak mengakui adanya kesaksian dari perempuan. Wanita tidak punya hak memberi kesaksian dan tidak ada tempat dalam hukum. Saudara bisa bayangkan kalau ini murid-murid merekayasanya, kenapa saksinya adalah perempuan? Tidak mungkin. Kalau mereka merekayasa, tentu mereka akan taruh orang-orang yang betul-betul berkompeten untuk memainkan persekongkolan ini. Tetapi tidak mungkin menaruh perempuan menjadi saksi dari sebuah peristiwa ini, karena pengadilan tidak mengizinkannya, bahkan tidak ada tempat untuk kesaksian dari sebuah perempuan, seorang perempuan yang legal. Jadi kenyataan ini hendak menunjukkan bahwa Kristus betul-betul bangkit. Dia hidup, dia bangkit. Dan hari ini kita bersama seluruh persekutuan GKI di Tanah Papua mengajak semua orang untuk merenungkan bahwa Kristus yang betul-betul bangkit, yang betul-betul hidup, yang betul-betul bangkit, itu menjadi dasar dari kebangkitan orang-orang percaya. Kristus yang bangkit itu menjadi dasar dari kebangkitan orang-orang percaya. Artinya bahwa soal kepercayaan kita kepada Kristus yang bangkit ini menjadi penting bagi keberadaan kita selaku persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Tidak mungkin kita ada sebagai persekutuan tanpa sebuah kepercayaan. Tidak mungkin kita disebut sebuah persekutuan orang-orang Kristen tanpa sebuah kepercayaan. Kepercayaan menjadi dasar dari pengakuan kita tentang Kristus yang bangkit. Orang-orang Kristen pertama itu mempertaruhkan betul segala sesuatu pada kebangkitan Kristus. Pembacaan kita mengarah ke kitab Korintus, dan Rasul Paulus
menulis kepada jemaat di Korintus, tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus sejak awal yang memposisikan dirinya sebagai rasul yang bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mempertahankan Kristus hidup, bangkit dan ada di tengah-tengah manusia, itu kemudian mengatakan seperti itu, sia-sia segala pemberitaan kami dan sia-sia juga segala kepercayaan kamu kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi sampai dengan hari ini kita harus mengakui bahwa Kristus itu bangkit dan kepercayaan itu menjadi dasar dari pengakuan kita bahwa dia bangkit, dia hidup. Pernyataan Yesus kepada Thomas, berbahagialah engkau karena engkau melihat, tapi lebih berbahagia lagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia karena kita percaya Kristus bangkit sekalipun kita tidak melihat bahwa dia ada, hidup. Kebangkitan itu membawa kita, menggiring kita untuk meyakini bahwa dia hidup, dia ada di antara kita, ada bersama dengan kita, ada di samping kita. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus untuk percaya berita Injil, kabar sukacita. Dalam kaitan dengan perenungan kita terhadap kebangkitan Kristus, maka kabar sukacita pada ayat 1 dan 2 dari pembacaan kita, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2, itu Paulus bilang tentang kabar baik, Injil yang telah dia beritakan, yang olehnya mereka sedang teguh berdiri. Itu menjadi dasar untuk melakukan segala sesuatu. Ayat 1 dan 2 itu memberi kepada kita sesuatu yang penting, bahwa tidak mungkin satu orang itu tiba-tiba menerima berita sukacita atau mengalami sukacita tanpa ada sebuah pemberitaan dari orang lain. Jadi berita yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus membangkitkan kepercayaan yang karenanya mereka teguh berdiri menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Jadi kabar sukacita itu memberikan kabar sukacita tentang apa? Hari ini kita sedang merenungkannya dalam konteks kebangkitan Kristus. Kabar sukacita bahwa Kristus hidup, itu Kristus bangkit, itu meyakinkan mereka untuk tetap berdiri teguh, kokoh berdiri di tengah-tengah dunia ini. Kabar yang mereka dengar dari orang lain memungkinkan mereka teguh berdiri di tengah-tengah dunia ini. Jadi kabar sukacita itu dia mempunyai makna dan kekuatan yang memungkinkan jemaat di Korintus itu berdiri teguh. Kabar sukacita tentang apa? Kristus bangkit, dia hidup, ada hidup di antara kita. Yang kedua, bahwa kabar sukacita kepada jemaat di Korintus untuk teguh berdiri itu berfungsi supaya mereka tetap stabil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Dunia penuh dengan bahaya yang mengancam hidup. Ancaman dari mana-mana yang mengganggu iman, bukan saja iman percaya, tapi juga hidup manusia. Dan supaya orang tetap stabil dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, maka dia memerlukan kabar baik, Injil. Dia memerlukan kabar sukacita, kabar yang memberi kekuatan, kabar tentang Kristus yang bangkit memberikan kekuatan itu, memberikan mereka stabil menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Kabar itu juga, kabar baik juga adalah sesuatu yang melaluinya jemaat diselamatkan terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu tidak dapat dikerjakan oleh manusia.
segala sesuatu dalam dunia ini bisa diselesaikan oleh manusia, tetapi keselamatan tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Dan Kristus menyelesaikannya di tengah-tengah dunia ini untuk keselamatan yang kekal. Karena itu kabar sukacita bagi kita untuk mempercayai Kristus bangkit memungkinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, percaya akan keselamatan kekal yang disediakan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itu kabar baik yang diberitahukan kepada kita untuk tetap teguh seperti orang-orang di Korintus teguh berdiri di tengah-tengah berbagai hal, di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai ancaman, seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak dengar. Tapi itulah iman, mempercayai segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus bilang sekali lagi kepada Thomas, berbahagia mereka yang tidak melihat, tapi percaya ia hidup dan hidup di antara kita. Sampai pada titik di mana saudara, kita merasa seolah-olah tidak ada Tuhan, seolah-olah tidak ada Allah, seolah-olah Allah tidak berkuasa, tetapi keyakinan kita bahwa dia hidup memungkinkan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kebangkitan Kristus itu memungkinkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kebangkitan Kristus memungkinkan apa yang tidak bisa menjadi bisa. Kematian itu adalah sesuatu yang akhir dari segala sesuatu, final. Tidak ada lagi yang bisa berkutik ketika kematian itu datang. Itu terakhir dari segala sesuatu dalam sejarah dunia. Tapi Kristus yang hidup memungkinkan apa yang merupakan akhir dari dunia, apa yang tidak mungkin menurut dunia, mungkin menurut Tuhan. Hari ini kita berhadapan dengan situasi yang saya rasa semua orang mengalaminya, merasakannya. Bahkan mungkin juga kita ada dalam pertanyaan itu, Tuhan seolah-olah tidak ada dan tidak berkuasa. Tuhan seolah-olah tidak ada dan tidak berkuasa. Tetapi tema kita hari ini mengajak kita, apa dampak dari kebangkitan Kristus? Dia hidup di antara kita, memungkinkan kita hidup, memungkinkan kita bangkit. Teks kita juga menyebut 3 nama. Satu itu Kefas atau Petrus. Pembacaan kita tadi bilang ada Petrus atau Kefas. Kemudian ada Yakobus. Dan terakhir adalah Paulus. Kristus yang bangkit itu datang menyapa orang-orang yang menyangkal dirinya, menghiburnya, orang-orang yang tidak setia kepadanya. Dia yang bangkit itu datang menyapa mereka, menghiburkan, menguatkan, memulihkan kembali. Kebangkitan Kristus yang Paulus bilang sebagai kabar baik kepada orang-orang di Korintus harus memulihkan, membangkitkan kembali. Petrus itu betul-betul sedih dan terpuruk, betul-betul menyesal karena ketidaksetiaannya. Tapi ia dipulihkan. Karena saudara ingat pembacaan kita yang lalu, murid-murid perempuan-perempuan yang pergi dengar peristiwa kebangkitan, menyaksikan peristiwa bahwa Kristus bangkit, diperintahkan oleh malaikat pergi sampaikan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Petrus mendapat perhatian dari Yesus dalam kaitan dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus memulihkan orang-orang yang menyangkal dirinya. Kebangkitan Kristus memulihkan, menyapa hati yang betul-betul sedih, hancur dan remuk,
Dia datang memberi kekuatan, memberi penghiburan. Teks ini juga bicara soal Yakobus. Yakobus mendapat perhatian dalam teks ini, dalam pembacaan kita tadi. Yakobus bagian dari saudara-saudaranya yang ketika Yesus menghadapi Beelzebul datang dan mau mengambil dia dan menarik dia pulang karena itu dompet saudara. Dia macam gila begitu. Mereka ragukan kekuatannya, menganggapnya gila. Saudaranya sendiri menganggapnya gila, meragukan bahwa dia Tuhan. Yakobus disapa dan dia menyesali dirinya. Paulus yang terakhir adalah Paulus. Kebangkitan Kristus menyapa Paulus dari kekerasan, dari kedahsyatan dan kejahatannya terhadap orang-orang percaya. Kristus yang bangkit bertemu dengannya dalam perjumpaan di Damsyik yang olehnya dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini teks ini intinya adalah kabar sukacita bagi kita adalah bahwa Kristus bangkit. Kristus hidup. Dia hidup di antara kita. Dia bangkit dan dia hidup di antara kita. Dari kita diperlukan percaya bahwa dia ada dan dia hidup. Hidup di antara kita. Hidup itu memberi kekuatan bagi kita untuk teguh berdiri di tengah-tengah dunia ini. Kepercayaan kita tidak berhenti di dunia ini. Keyakinan kita tentang keselamatan orang-orang percaya, kebangkitan yang dikarenakan Kristus bagi orang-orang percaya tidak berhenti pada sebuah kematian raga kita di dunia ini. Kita percaya akan keselamatan kekal yang disediakan Tuhan dan dikaruniakan Tuhan bagi kita. Kebangkitan dalam kesempurnaan ketika Kristus datang itu menjadi jaminan bagi kita untuk tetap teguh, kokoh, berdiri sekalipun dunia ini sedang dalam bahaya. Bapak Ibu Saudara, memasuki minggu yang berikut, minggu yang baru ini ada ancaman hidup dan mati oleh COVID-19 dan ada ancaman-ancaman yang lainnya yang terus menghantui kita. Tapi kepercayaan bahwa dia bangkit, dia hidup, mestinya memberi kita kekuatan untuk tetap menghadapinya, mampu menghadapinya dengan tidak takut dan gentar. Dengan demikian kita mampu berdiri teguh bahwa dia hidup. Tanpa kepercayaan itu, maka saya rasa tidak ada satu orang pun akan kuat berhadapan dengan kekuatan dunia yang menghanguskan, mematikan. Mari kita teguh berdiri karena dia hidup. Mari kita teguh berdiri karena dia bangkit. Memberi kita kekuatan untuk terus hidup. Memberi kita pengharapan tentang keselamatan kita. Teks ini juga mengingatkan kita ada kesalahan seperti Petrus dan Yakobus dan Paulus. Orang-orang bersalah, orang-orang yang pernah bersalah, tapi diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Mari kita menerima keselamatan itu dengan sempurna untuk menyelamatkan diri kita juga ketika kita berhadapan dengan bahaya. Tuhan menolong kita, firman-Nya menolong kita, menguatkan kita. Firman-Nya menjadi kabar baik untuk kita, yang dengannya kita teguh berdiri, apapun situasi kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, kita bangkit berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Bersama dengan semua orang percaya, kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena Tuhan berkenan ibadah ini dapat kami langsungkan. Persekutuan ibadah jemaat ISKN Sborhonyi dapat dilangsungkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah ibadah yang kami persembahkan saat ini di gedung gereja, juga yang berlangsung di rumah-rumah ataupun di mana-mana tempat. Sambutlah ya Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat untuk semua orang yang melakukannya dengan tulus beribadah hari lepas hari. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam pekerjaan pemberitaan Injil, untuk meneruskan amanat Kristus, menyaksikan Kristus hidup di tengah-tengah dunia, Kristus bangkit. Biarlah pekerjaan ini terus diwartakan, gereja menjadi sumber yang memancarkan warta kebangkitan Kristus bagi dunia, untuk bangkit dari segala sesuatu yang terpuruk dan tidak berdaya, memberitahukan kepada dunia bahwa segala sesuatu mungkin karena Kristus hidup. Kristus yang bangkit memungkinkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya sungguh di hadapan Tuhan untuk kebangkitan Kristus yang memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Kami berdoa hari ini secara khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan perkara besar dalam dunia ini, masalah besar dalam dunia ini, kekuatan besar yang juga menghantui dan merasuk seluruh segi-segi kehidupan manusia dengan virus corona COVID-19 yang menghampiri dunia ini secara global. Kami berkata hari ini di hadapan Tuhan, menyampaikan di hadapan Tuhan, percaya kami, kekuatan iman kami yang percaya akan Kristus yang bangkit, yang memungkinkan apa yang tidak mungkin bagi dunia. Dalam iman itu kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Kami percaya sungguh kalau dunia bilang ini sesuatu yang tidak mungkin, atau sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak dapat diperbaiki ataupun sulit diperbaiki, maka dalam iman kita, iman kami terhadap Kristus yang bangkit memungkinkan apa yang tidak mungkin. Kami merindukan sebuah perubahan, kami merindukan sebuah keselamatan nyata hari ini di tengah-tengah dunia. Beri kekuatan untuk teguh berdiri dan menantikan keajaiban Tuhan, keselamatan yang Tuhan karuniakan menjadi bagian dari tiap-tiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini, pun keselamatan bagi dunia ini secara keseluruhan. Semua orang yang bekerja sungguh untuk memeranginya, kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, memberkati, memberi hikmat, supaya dengan hikmat dari Tuhan, orang dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang membahagiakan, yang menyelamatkan. Berkati semua keluarga-keluarga Jemaat GKI ISKN Sborhonyi, Kota Raja. Tuhan mengenal setiap keluarga saat ini. Tuhan tahu pergumulan tiap keluarga. Tuhan juga tahu persoalan-persoalan keluarga terkait dengan situasi yang berubah sebagai dampak dari COVID-19 terhadap setiap keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu.
Setiap anak-anak dalam jemaat-Mu, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat dan kebajikan Allah bagi setiap ibu bapa, setiap pemuda, supaya dengan hikmat dan kebajikan Allah, kami sekalian dimampukan Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang kami sadari pun tidak kami sadari. Kami percaya dengan hikmat Allah dan roh Allah, Tuhan menuntun kami mengambilnya, memutuskannya, untuk kebahagiaan, untuk keselamatan kami, dan keselamatan dunia ini secara keseluruhan. Terima kasih Bapa di sorga, jaga setiap keluarga dari bahaya dunia ini, bahkan bahaya sakit penyakit. Lindungi, jaga, pelihara, selamatkan kemanapun kami melakukan perjalanan di sepanjang minggu yang baru pun, ketika kami ada di rumah saja. Apapun yang kami lakukan sepanjang pekan yang baru ini, hamba berdoa dan taruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan lindungi. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua anak-anak, pemuda anak-anak yang kuliah, yang belajar di sekolah menengah sampai di sekolah dasar, sekolah-sekolah TK yang berdampak dari COVID-19, dan melahirkan keputusan-keputusan ujian pada saat ini dan telah ada hasil. Beberapa di antaranya telah menerima hasil kelulusan. Kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengaruh peristiwa ini tidak mengganggu sedikit pun kekuatan mereka untuk terus mengaruniai kepada mereka berkat-berkat Tuhan. Biarlah mereka tetap bertambah-tambah dalam situasi seperti sekarang, dalam kondisi belajar seperti sekarang. Tangan Tuhan yang kuat, hikmat dan rahmat Tuhan, pengetahuan dari Tuhan melengkapi mereka, mengarahkan mereka, pun mengisi segala sesuatu yang kurang sebagai dampak dari COVID-19. Tuhan mengatur anak-anak ini untuk masa depannya, bahkan kelanjutan pendidikan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan semua orang yang bertugas, pemerintah, pun siapa saja yang terlibat dalam menangani COVID-19 di pekan yang baru ini. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka, memberi sukacita, menyelamatkan mereka. Tapi juga kami berdoa untuk semua orang di mana saja. Orang-orang di pasar juga jalan dengan bebas. Di mana-mana juga masih orang jalan dengan bebas. Oleh karena itu kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Lindungi, jaga dan pelihara anak-anak-Mu dan selamatkan. Juga dalam ketidaktahuan dan ketidaksadaran mereka tentang bahaya virus ini, bahkan iman mereka tentang bahaya virus ini di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dan selamatkan mereka. Selamatkan Papua, selamatkan dunia dari bahaya ini, untuk kebahagiaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat ke dalam tangan Tuhan. Semua anak-anak, pemuda, keluarga-keluarga, semua orang tua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Majelis jemaat, Tuhan memberkati mereka dalam tugas, dalam situasi ini. Ya Tuhan, dengarlah doa-doa pelayan-pelayan-Mu, penatuas yang mas dalam jemaat-Mu. Doa mereka sebagai penjaga-penjaga jiwa dalam jemaat ini, dengarlah. Ya Tuhan, dan jawablah untuk keselamatan umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayan-pelayan jemaat. Di dalam jemaat ada pendeta Tesia, ada pendeta Pa, ada hamba-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian, hamba-hamba-Mu yang Tuhan panggil ada di tengah-tengah persekutuan ini. Berkati dan kuatkan dan teguhkan kami untuk teguh berdiri juga di tengah-tengah segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia secara keseluruhan dan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga,
Kami berdoa menyerahkan hidup kami di pekan yang baru ke dalam tangan Tuhan. Gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dalam badai besar ini. Biarlah gereja mau tetap menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa melebihi segala badai apapun dalam dunia ini. Beri itu menjadi nyata, terutama memasuki pekan yang baru. Ampuni salah dosa kami, suci kuduskan kami, layakkan kami menerima keselamatan dari Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyi bersama nyanyian rohani 182. Nyanyian rohani 182 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Ayat kelima kita melakukannya sambil berdiri. Tuhan yang hidup, kami Engkau punya. Tuhan yang hidup, kami Engkau punya. Bintang di malam, pengharapan dunia. Dengarkan kelingan Allah taat. Bimbinglah kami dalam kebenaran, berilah tenaga dalam kesukaran, dan habis perjuangan kegemaran, damai sempurna. Jemaat Tuhan yang di gereja dan yang di rumah-rumah pun di mana saja, pulanglah dan teruskanlah kehidupan dalam rumah tangga masing-masing memasuki minggu yang baru. Arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi selamat dan sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan di pekan yang baru. Tuhan menolong kita. Shalom, Bapak Ibu persekutuan jemaat sekalian, baik yang berada di rumah tapi juga kepada Bapak Ibu majelis, kita akan mengikuti secara bersama-sama penyampaian warta ibadah Minggu 3 Mei 2020. Romawi 1 penerimaan
dan pengeluaran keuangan minggu yang lalu. A.1. Penerimaan keuangan minggu yang lalu senilai Rp9.650.000. Di antaranya 1. Keuangan ibadah minggu 29 April 2020 Rp2.564.000. 2. Keuangan ibadah pagi dan malam di masing-masing keluarga di empat wilayah pelayanan Rp1.355.000. 3. Keuangan ibadah minggu untuk masing-masing keluarga di keempat wilayah pelayanan Rp1.450.000. 4. Keuangan pengucapan syukur 40 hari atas terpanggil pulangnya orang tua terkasih dari keluarga Kadiwaru Arunggyar, almarhumah Mama M. Kadiwaru, Rp500.000. 5. Keuangan ibadah akhir bulan atau kunci bulan Kamis 30 April 2020 Rp371.000. 6. Keuangan ibadah syukur duka keluarga Ulunggi Helembo Rp846.000. A.2. Pengeluaran keuangan minggu yang lalu. Pengeluaran keuangan minggu yang lalu berjumlah Rp1.300.000. Masing-masing transport pelayan mimbar 2 kali Rp500.000, transport pemain orjen 2 kali Rp200.000, pelayanan diakonia duka bagi keluarga Y. Ulunggi Helembo Rp500.000. Beli air gualala gelas 2 karton plus baterai mic 1 pasang Rp100.000. Romawi 2. Informasi atau pemberitahuan majelis jemaat. Diwartakan dan dihimbau bagi seluruh persekutuan jemaat yang berada di keempat wilayah pelayanan Jemaat GKI ISKN Subarhonyi, baik yang tinggal di rumah-rumah, tapi juga asrama-asrama, kos-kosan, bahkan di gubuk-gubuk, untuk terus memperhatikan semua daftar bacaan serta jadwal dan liturgi ibadah, baik ibadah itu yang dilaksanakan pada pagi atau malam hari, tapi juga di hari Minggu. Mohon untuk diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing keluarga, sehingga ibadah-ibadah tersebut dapat dilangsungkan dengan baik dan akhirnya nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Yang kedua, diwartakan dan dihimbau kepada seluruh persekutuan jemaat yang ada di keempat wilayah pelayanan, baik di Eklesia, di Betania, di Kairos, dan Gerisim. Jika melakukan ibadah-ibadah, maka dengan penuh kasih dimohon untuk setiap keuangan yang diperoleh dalam ibadah, baik ibadah pagi, malam, tapi juga ibadah hari Minggu, untuk selanjutnya dicatat dan diantarkan kepada majelis-majelis yang berada di keempat wilayah pelayanan, dan seterusnya akan diserahkan atau distor oleh Majelis Koordinator WIK kepada bendahara jemaat paling lambat tepat pada hari Jumat. Informasi ini disampaikan untuk diketahui dan atas perhatian serta kerjasamanya yang baik mendahulunya disampaikan. Terima kasih. Romawi 3, ucapan terima kasih.
atas nama Persekutuan Jemaat dan Majelis mengucapkan terima kasih bagi hambanya Bapak Pendeta Ade Takayito MSI yang sudah melayani ibadah minggu pagi bersama dengan seluruh Bapak Ibu Majelis. Biarlah Tuhan menyertai seluruh kehidupan keluarga, tapi juga segala tugas pekerjaan, bahkan pelayanan selanjutnya. Ucapan terima kasih disampaikan bagi pemain organ yang sudah mengiringi jalannya ibadah minggu hari ini. Biarlah Tuhan menyertai seluruh kehidupan, tapi juga segala aktivitas hari lepas hari. Ucapan terima kasih disampaikan bagi seluruh kru tim media multimedia live streaming Jemaat GKI ISKN Suborhonyi yang telah meliput dan menyiarkan secara langsung live streaming ibadah minggu pagi Jemaat GKI ISKN Suborhonyi di hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati seluruh kehidupan, tapi juga segala aktivitas yang hendak dan akan dijalani di minggu gereja yang baru nanti. Ucapan terima kasih yang berikut disampaikan bagi seluruh persekutuan jemaat yang ada di tempat wilayah pelayanan, tapi juga bagi seluruh persekutuan yang mengikuti siaran live streaming Jemaat GKI ISKN Suborhonyi di hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati jemaat sekalian. Sekian info ibadah minggu tertanggal 3 Mei 2020 yang disiarkan langsung oleh multimedia live streaming Jemaat GKI ISKN Suborhonyi di hari ini. Tuhan menuntun dan memberkati sekalian. Shalom. Demikian ibadah minggu pagi 3 Mei 2020 yang dipimpin oleh Pendeta Takayito MSITL, dan selamat atas kelulusan adik-adik pada tanggal 2 Mei 2020, dan selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun di bulan Mei
buat mama bapak dong semua, jangan lupa setiap kali ada ibadah di rumah masing-masing, jangan lupa untuk stok derma-derma kepada majelis jemaat untuk diberitakan. Kami bekerja untuk Anda, kalian tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, patuhi peraturan yang diberikan, cuci tangan yang bersih, dan makan makanan yang teratur. Sekian warta dari kami. Jangan lupa untuk kakak, mama, bapak, adik dong semua untuk like, komen, dan subscribe channel kami Multimedia GKI Ishak Samuel Penyas Borhonyi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.